underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Om Bob, baru-baru ini Taspen menggandeng KPK untuk mencegah gratifikasi dan penyuapan di lingkungan perseroan. Ini bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? PT Taspen itu adalah sebuah perusahaan, pemiliknya ya pemerintah Indonesia ya. Ya. Itu yang sumber dananya, penghasilannya itu adalah iuran dari gaji-gaji pegawai negeri yang akan besok dijadikan sebagai sumber pensiun dari para pegawai negeri itu. Ya. Dana pengelolaan ini luar biasa. Dalam 1 tahunnya itu bisa saja mencapai 10 triliun. Ya, memang ini kan suatu jumlah yang besar sekali. Ya. Dan memang kalau udah duitnya gede seperti ini kan istilahnya menjadi tempat basah. Memang bisa jadi rawan terjadinya penyelewengan dan korupsi. Oke, korupsi di Taspen ini celahnya ada di mana Om Bob? Untuk melakukan satu penyelewengan, katakanlah korupsi di Taspen ini, bisa saja dilakukan dalam transaksi-transaksi. Jadi dana-dana dari Taspen itu kan harus diputarkan. Ya, biasanya ini pemutarannya kan dia diikutsertakan di beberapa perusahaan dan juga beberapa perbankan, juga perusahaan-perusahaan keuangan. Jadi kalau ada sebuah kesempatan penempatan dana dengan return yang tinggi, lah itu menjadi pilihan. Karena uang itu kan nggak bisa disimpan doang, harus diupayakan ada penghasilan. Nah, pada saat terjadinya penempatan ini, inilah tempat titik-titik rawan ya. Jadi misalnya dananya mau ditempatkan ke satu bank X, bank X memberikan bunga katakanlah 5%, sedangkan ada tawaran dari bank lain yang berani memberikan return bunga 10%. Lah ini kan diharapkan lari yang ke 10% kan. Nah, kadang-kadang untuk menempatkan di pihak yang bisa memberikan return yang tinggi, itu kan risikonya juga besar. Nah, dan juga bank-bank itu kan pada berebutan untuk mendapatkan dana itu. Nah, kalau terjadi situasi seperti ini, ya sangat rawan. Pasti ada semacam tanda petik itu ya, yang perlu diawasi. Lalu apakah langkah PT Taspen menggandeng KPK untuk melakukan pencegahan itu sudah tepat, Om Bob? Menurut saya ini kurang tepat. Jangan-jangan nanti KPK itu dijadikan mesin cuci malahan. Ya, kalau terjadi korupsi atau katakanlah yang sekarang lagi populer tuh gratifikasi, itu pejabat-pejabat PT Taspennya kan seolah-olah sudah bebas bersih karena sudah minta KPK untuk mencegah terjadinya tindakan-tindakan yang merugikan negara itu. Ya, jadi sebetulnya yang harus melakukan pencegahan itu ya mestinya direksi atau pemimpin-pemimpin dari PT Taspen itu, bukan malah diserahkan sama KPK. Kalau ini terjadi kan direksinya PT Taspen itu kan seolah-olah lepas tangan. Lah ini kan jadi nggak benar. Kalau seperti itu, yang benar harusnya seperti apa, Om Bob? Yang benar sebetulnya untuk fungsi kontrol itu harus ada di tangan masing-masing lembaga sendiri. Tidak bisa diserahkan ke KPK. Walaupun salah satu tugas dari KPK itu kan melakukan pencegahan. Nah, pencegahan ini sebetulnya bisa dicapai kalau apabila diketemukan korupsi-korupsi dan itu dilakukan tindakan yang cukup berat, ya. Kita cukup berbahagia karena beberapa waktu lalu Ketua KPK yang baru itu memberikan satu pernyataan bahwa mestinya koruptor yang kelas kakap itu bisa dihukum mati. Ya. Kalau memang hukuman yang diberikan, yang dijatuhkan kepada koruptor itu sangat berat, itu sebetulnya otomatis sudah menjadi tindakan pencegahan yang dilakukan oleh KPK. Membuat orang betul-betul takut.
tidak seperti gejala belakangan ini. Sepertinya hukuman yang dijatuhkan kepada koruptor itu makin lama kok makin ringan. Iya. Lah kalau seperti itu, sampai kapanpun KPK melakukan tindakan, ya tetap pencegahannya tidak akan jalan. Karena ujung-ujungnya itu tidak ada hukuman yang berat. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Untuk kritik dan kasus yang perlu dikomentari Om Bob, silahkan kirimkan SMS Anda ke 0856 4141 6767. Sekali lagi, 0856 4141 6767. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om